Katanya sudah sepakat kalau Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Katanya sudah sepakat kalau Habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar dari tesis ilmiah, berdasar dari sejarah maupun tes DNA. Juga berdasar dari fakta di lapangan, di mana kita sering melihat oknum Habib yang ketika ceramah tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Ada juga oknum Habib yang melakukan berbagai hal yang membahayakan negeri ini. Salah satu contohnya adalah memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Ini kan berbahaya, bisa menimbulkan pemberontakan. Kemudian ada juga oknum Habib yang dalam ceramahnya itu sangat melecehkan orang pribumi Nusantara. Ada oknum Habib yang bilang kalau satu Habib bodoh itu lebih mulia atau lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sebuah perbandingan atau sebuah penghinaan yang nyata. Jadi satu Habib bodoh itu dianggap lebih mulia daripada 70 kiai yang alim yang bukan Habib. Ini kan sudah parah sekali. Dan ini kan menunjukkan kalau Habib itu merasa memiliki kasta atau memiliki pangkat lebih tinggi daripada orang pribumi Nusantara. Nah, inilah yang menjadi masalah. Dan kalau kita lihat di capres nomor 1 itu kan banyak sekali Habibnya. Dan ketika deklarasi atau sebelum deklarasi itu capres dan cawapres itu juga sungkem atau istilahnya itu minta doa restu kepada oknum Habib, yakni Rizik Syihab. Jadi kalau misalkan selama ini orang sudah sepakat dan sudah paham bahwa Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, lah kenapa kok dalam pilpres itu memilih capres nomor 1? Ini kan aneh. Katanya sudah tidak percaya kalau Habib adalah keturunan Nabi, tapi kenapa kok masih memilih yang nomor 1? Sebab faktanya yang di nomor 1 itu banyak Habibnya. Kemudian ada juga fakta sejarah bahwa dulu ketika Gus Dur masih hidup, ada oknum Habib yang juga bilang kepada masyarakat bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Tentu hal ini menyakiti perasaan hati rakyat Indonesia, terutama umat Nahdliyin. Kita memang tidak dendam, tapi cuma mengingatkan saja. Kemudian selanjutnya, ada yang tidak sepakat dengan adanya indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Misalnya makamnya KRT Sumodiningrat itu kan yang asli berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Dan KRT Sumodiningrat itu adalah asli orang Jawa, orang Mataram. Tapi sebagaimana yang beredar di media sosial itu di Semarang juga ada makamnya dengan nama makam KRT Sumodiningrat, kemudian belakangnya dikasih tambahan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi secara tidak langsung KRT Sumodiningrat ini diklaim miliknya orang Yaman, diklaim memiliki ras nyambung ke Yaman, padahal faktanya tidak demikian. Nah, ini kan salah satu bentuk pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Dan banyak lagi contoh lainnya yang belakangnya itu kebanyakan dikasih tambahan bin Yahya, bin Yahya, bin Yahya, kan seperti itu. Dan menurut kesaksian banyak orang, peresmian makam-makam tersebut itu juga atas restu bin Yahya tadi. Dan kalau kita lihat di capres nomor 2 itu juga ada bin Yahyanya. Jadi pas deklarasi itu kan Pak Prabowo dan Gibran itu didampingi seorang Habib bin Yahya juga. Makanya kalau orang itu tidak mau atau tidak sepakat jika sejarah leluhur Nusantara ini dibelokkan, lah kenapa kok masih memilih yang nomor 2? Ini kan sangat aneh. Jadi kemana arah pilihan kita dalam pilpres nanti? Ya, tentukan pilihan Anda sesuai hati nurani Anda. Kalau saya pribadi tetap memilih yang nomor 3. Memang yang nomor 3 ini katanya ada Habibnya juga, tapi ya tidak apa-apa, wong namanya Habib itu juga manusia. Mereka juga tinggal di Indonesia, mereka juga punya hak untuk memilih. Tapi yang harus digarisbawahi adalah yang nomor 3 ini jangan sampai kok dikendalikan oleh oknum Habib. Nah, kalau dikendalikan oleh oknum Habib itu sangat berbahaya, karena faktanya para Habib dari Yaman itu kan dulunya itu jelas-jelas didatangkan oleh Belanda. Mereka itu menjadi anteknya penjajah. Jadi bagaimana mungkin yang namanya antek penjajah itu kok mau memakmurkan bangsa ini? Itu tidak mungkin. Kemudian
terkait tentang capres dan cawapres yang nomor 3 ini kan track rekornya itu jelas, keduanya tidak pernah tersangkut kasus hukum, bahkan malah keduanya ini adalah pahlawan yang memberantas korupsi, pahlawan yang membela rakyat kecil. Ini sudah jelas. Jadi mau bagaimana lagi, meskipun ya kalau kita lihat itu kalau di media sosial itu memang ramai ya, yang nomor 1 nomor 2 itu kelihatan wah, kelihatan heboh, tapi itu cuma di media sosial, tapi fakta di lapangan itu kelihatannya tidaklah demikian. Makanya bagi Anda semua yang sudah terlanjur cinta kepada capres yang nomor 3, tetap kukuhkan semangatmu, tetap kukuhkan tekadmu, tetap kukuhkan cita-citamu. Semoga saja nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini benar-benar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Semoga saja.